Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini, kita akan belajar mengenai logical condition. Nah, sebelum saya jelaskan apa maksud dari logical condition, kita akan buka software dev C++ terlebih dahulu, lalu buat file baru di software tersebut. Kita akan tambahkan library yang seperti biasa, yaitu IOStream dan juga fungsi utama berupa main, agar program kita bisa berjalan dengan normal. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan coba run dulu program yang telah saya buat. Nah, di sini ada input nilai matematika. Saya akan coba ketikkan 90 dan nilai bahasa 85. Nah, nanti akan mendapatkan hasil kamu dapat memilih beasiswa AB+, yaitu Matematika A dan Bahasa B+. Nah, kalau kita lihat di kode yang telah saya siapkan, di sini ada variabel untuk menampung input dari user dengan tipe datanya itu integer. Variabel ini buat menampung nilai matematika sama nilai bahasa. Nah, untuk logical condition yang saya maksud adalah kita akan coba buat kriteria di setiap percabangan itu lebih dari satu. Karena kan sebelumnya kriterianya cuma satu terus ya di video sebelumnya. Nah, di video ini kita akan coba belajar jika di percabangan ada kriteria lebih dari satu. Contoh yang pertama, di percabangan pertama ini ada kondisi di mana kriteria pertama nilai matematika harus di atas dari nilai 90 atau 90. Lalu di sini juga ada kriteria kedua, yaitu nilai bahasa harus di atas atau sama dengan 90. Nah, untuk melambangkan dua-duanya harus terpenuhi, bisa menggunakan simbol dan seperti ini. Nah, ini memberikan informasi kepada program bahwa kriteria pertama harus sukses, lalu kriteria kedua juga harus sukses yang ada di sini. Nah, jika kedua kriteria tersebut, maka akan masuk ke dalam cabang pertama, yaitu beasiswa triple A karena matematikanya bernilai A dan bahasa bernilai A. Nah, di sini contohnya nilai matematika adalah 90 dan nilai bahasa adalah 85. Kalau kita cek untuk cabang pertama, tidak memenuhi kriteria karena keduanya harus di atas 90. Otomatis akan mengecek ke cabang kedua. Nah, di percabangan kedua ini, untuk nilai matematika harus di atas 90. Lalu untuk nilai bahasa di atas 85 atau sama dengan 85. Kalau kita lihat di input yang telah saya berikan, ternyata nilai matematika dan nilai bahasa memenuhi kriteria. Oleh karena itu, muncul teks kamu dapat memilih beasiswa A, B+, karena matematikanya bernilai A dan bahasanya bernilai B+. Saya akan coba jalankan kembali untuk melihat hasil jika nilainya itu, nilai matematikanya itu 90, tapi nilai bahasanya itu 70. Nah, di sini meskipun nilai matematikanya itu 90, tapi karena nilai bahasanya itu 70, tidak masuk ke cabang yang pertama. Begitu pula untuk yang cabang kedua.
Karena di sini dari cabang pertama dan cabang kedua ini disimbolkan dengan tanda dan, yang artinya kriteria pertama dan kriteria kedua harus penuhi. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu memilih beasiswa campuran. Nah, kalau kita lihat di kode, beasiswa campuran itu yang ada di sini. Nah, untuk di cabang yang ada di sini, kalau kamu lihat, simbolnya itu cukup berbeda. Ini simbolnya itu garis lurus. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau untuk simbol garis lurus ini, dua garis lurus, disimbolkan bahwa boleh antara kriteria satu atau kriteria 2 saja yang terpenuhi. Semisal, tadi kan nilai matematikanya 90, tapi nilai bahasanya 70. Kalau kita lihat, di sini terpenuhi karena nilai matematikanya di atas 80. Tapi nilai bahasanya itu tidak memenuhi kriteria karena nilainya 70, tidak lebih besar dari 80. Oleh karena itu, karena di sini disimbolkan pakai simbol garis, atau kalau saya biasa menyederhanakannya itu atau. Jadi antara kriteria satu atau kriteria 2 yang boleh terpenuhi. Karena di sini ada yang terpenuhi, yaitu kriteria pertama, maka akan masuk ke dalam kode ini. Jadi menampilkan beasiswa campuran. Itu bedanya antara cabang yang memiliki kriteria wajib dua-duanya atau opsional salah satu. Untuk yang wajib disimbolkan dengan tanda dan, sedangkan kalau yang opsional antara salah satu disimbolkan dengan tanda garis. Untuk tanda garis ini ada di atas tombol enter di keyboard. Nah, kalau semisal kalau saya jalankan kembali nilainya itu 70 dan 70. Nah, di sini akan masuk ke dalam default cabang yang ada di else. Tulisannya, mohon maaf kamu belum bisa mendapatkan beasiswa. Karena nilai tersebut, dua nilai tadi, yaitu nilai matematikanya 70 dan bahasanya 70, tidak memenuhi semua percabangan yang ada di sini. Jadi, masuk ke dalam cabang defaultnya, yaitu else. Seperti itu. Nah, itulah pembahasan dari materi logical condition. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Jika kamu belum ada pertanyaan, kamu bisa explore dengan mengerjakan tugas, yaitu tolong tambahkan mata pelajaran IPS, agama, dan fisika, dan coba tambahkan kondisi di cabangannya. Nanti jangan lupa kasih tahu saya di kolom komentar YouTube atau di channel Discord ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.